Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu di siang hari ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suma ila arwahi, khususan junjunganku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan memberi wawasan khususnya ibu yang pernah melahirkan bayinya mati atau keluron atau teragang. Terima kasih Jambukeh. Dan bagi ibu yang kehilangan kasih sayang seorang bayi yang diharapkan hidup, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki untuk dirawat, sehingga kembali lagi ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwa setiap orang keguguran, terima kasih Jambukeh kopinya. Sini ngopi sama aku lagi. Terima kasih Jambukeh. Pada kesempatan ini sangatlah mustajab, bahkan jangka cepat bayi yang keluron, bayi yang mati dilahirkan akan membantu ibunya dan bapaknya, tapi khusus ibunya yang tidak berbuat batil dan dolim. Contohnya keinginan ingin mempunyai anak, terus kemudian hamil, terus dia lahir mati, itu mustajab sekali dari kodam goibnya bayi mati itu. Itu bisa mempercepat semua hajatmu. Bahkan bayi mati kodam goibnya akan lebih cepat daripada kodam goib yang berasal diisi benda pusaka. Bahkan kodam goib bayi mati atau teragan, ya, itu sangat membantu ibunya yang mengasihi ketika mengandungnya. Nanti saya kasih amalan tuntunannya agar tidak tergelincir dalam kesesatan. Tapi ini khusus ibu-ibu yang tidak niat menggugurkan bayinya, yang bisa ditolong oleh bayi suci ini. Karena bayi yang mati itulah suci, belum punya dosa sama sekali. Ya. Dan bahkan ibu yang melahirkan bayi yang mati dengan keinginan ingin menimah hingga dewasa tapi keguguran, tidak usah menyesali. Itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan kamu nanti akan mendapat rezeki yang sangat melimpah dengan tuntunan ini. Buktikan, ini banyak sekali kenyataan. Pasien-pasien tamu saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah tahu rahasia dari kehendak Allah. Ya. Memang kehilangan bayi yang lahir mati, tapi Allahumma amin, Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu memberi petunjuk bahwa bayi yang mati lahir itu membawa berkah yang sangat besar. Bahkan yang keguguran sudah usia 1 bulan, 3 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu sudah disebut sebagai bayi. Ya. Jadi yang ibu merasa hamil, kemudian ada yang tidak merasa, tapi dia mengeluarkan sesuatu jendel merah itu, karena setelah setubuh dengan suami yang sah, itu adalah dikatakan bayi suci.
itu bisa digunakan untuk membantu keterpurukan ekonomi Anda. Buktikan, ibaratnya ibunya, bapaknya miskin, ibunya, bapaknya bangkrut, ibunya, bapaknya sakit-sakitan tidak sembuh, bapak ibunya terlilit hutang ratusan juta, miliaran rupiah. Ainul hakul yakin, dengan amalan ini akan membantu dengan cepat. Karena kodam dari bayi mati, teragan, keluron, ini sangat mustajab. Tapi kadang orang tua menghiraukan, ya, karena bayi yang mati ini umur atau usia mengikuti. Ibaratnya hari ini lahir keguguran, kemudian nanti 1 tahun, dia juga usia 1 tahun. Tahun berikutnya usia 2 tahun, 3 tahun, sampai 20 tahun, 50 tahun, dia mengikuti usianya. Tapi tolong, jika ibu keguguran, bayinya mati, dikubur secara seperti orang dewasa. Dikasih kain putih kafan, kemudian ditali pakai tali putih itu, tali kain kafannya, dan kuburlah sebagaimana mestinya seperti jenazah orang dewasa, walaupun itu keluron, bayi keluron, ya, harus disamakan seperti itu tuntunannya. Jadi tidak hanya waktu lahir kemudian diuntel mori atau dibuang ke sungai, ke laut, itu akan balik laknanya, siksa dunia. Bahkan ibu-ibu yang belum tahu, ini saya kasih tahu rahasianya. Bayi keluron itu mengikuti usianya. Ibarat anakmu sekarang ini sudah sekolah dan sebagainya, mengikuti usianya, walaupun dia sudah mati, dia itu suci. Bahkan ibu bapak tidak usah bersedih walaupun kehilangan bayinya yang mati atau keluron atau keguguran, karena nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi rahmat berkah bagi ibunya, khususnya akan ditunggu kehadirannya di pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bayi suci akan menunggu ibunya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirkan dari salam sehat semuanya. Jadi bayi keluruan ini sangat mustajab. Makanya kamu kembalikan pada dirimu sendiri. Kenapa kamu hidupmu terpuruk, sakit tidak sembuh-sembuh, setelah kamu mempunyai bayi yang sudah mati, ya, sudah mati, tidak kamu setiap malam Jumat atau hari Jumat tidak kamu yasini, tahlili, atau dikirimi doa-doa sesuai agama masing-masing. Maaf ya, saya menyayangi dan mengasihi bahkan semua agama di dunia adalah saudara saya. Saya berjiwa binika tunggal ika. Agama Muslim, Islam, Kristen, Hindu, Katolik, Buddha, agama ketuhanan yang Maha Esa, kepercayaan Tuhan yang Maha Esa, atau Konghucu, orang Cina, semua saudara saya. Karena satu, ingat, tujuan semua agama itu sama, satu titik pada Tuhan yang Maha Esa, hanya jalan turunnya berbeda. Dan selalu menjalankan nilai Pancasila sehingga akan tahu makna kehidupan di Indonesia sebagai warga atau bangsa Indonesia, dan juga tidak berbenturan dengan hukum. Selalu berhati-hati dalam berucap, harus akal dulu baru okol, ya. Harus berpedoman pada Undang-Undang 45. Biarlah orang melanggar hukum, biarlah, yang penting kita harus menjaga etika dan selalu hati-hati dan waspada. Ya, terima kasih Jambuke. Pada kesempatan ini bagi siapa saja ibu yang punya bayi keluron atau keguguran, berbanggalah setelah mendengar dari kisah nyata saya ini. Karena bayi Anda yang keguguran tadi, kamu ibu, niku adalah sesuatu makhluk yang suci, belum punya dosa. Bahkan setiap kamu ziarah yasin tahlillah bagi yang Islam, ya, kemudian minta tolong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tahu ibu, tahu
kamu kekurangan, sakit, miskin, bahkan suruh membantu mendatangkan rezeki, warungnya sepi, tokonya sepi, industrinya semakin sepi, kemudian bapak ibunya bangkrut, hutangnya ratusan juta sampai sekarang depresi karena tender-tendernya hancur, kemudian ditipu, kemudian uangnya dihutang orang-orang sana sini. Gunakanlah bagi ibu yang punya bayi trekan, bagi ibu yang pernah keguguran. Tapi kecuali ibu yang sengaja menggugurkan bayinya, itu langsung dilaknat Allah di dunia. Buktikan, bagi siapa saja wanita yang melakukan aborsi atau pembunuhan bayi janin, langsung pasti ainul hakuyani 1000% hidupnya sengsara. Itu karena bayi suci. Niatnya lahir ke bumi tapi dibunuh dengan obat-obatan, dengan ramuan. Pasti ibunya bahkan lelakinya pun akan langsung kena azab. Entah azab itu dari Tuhan yang Maha Esa, kecelakaan, sakit gak sembuh-sembuh, kemudian hidupnya serba sial, kena siku kuat. Itu terus. Selama orang itu belum tahu cara untuk bertobatnya pada Tuhan yang Esa. Khususnya bagi ibu-ibu yang sudah terlanjur membuang bayinya, ibu-ibu yang sudah terlanjur membunuh janin bayinya dengan jamu dan pil aborsi, dan bagi pria-pria atau suami, terima kasih Jambu terima kasih, salam rahmi. Bagi pria-pria yang sudah melakukan kezaliman kebatilan, menyuruh wanita, memaksakan untuk membunuh janinnya, mulai detik ini bertobatlah, kehidupanmu hancur. Tidak mungkin. Ainul hakuyani, saya berani taruhan nyawa saya. Kalau sampai ada ibu yang menggugurkan bayi suaminya atau lakinya nekat membunuh bayi, saya berani taruhannya, pasti hidupnya menderita. Tidak mungkin bahagia. Bahkan jadi penipu dan sebagainya. Saya berani, karena ini hubungan dengan bayi mati keguguran adalah suci, belum punya dosa apa-apa. Itu saya tegur bagi yang sudah terlanjur menggugurkan. Silakan tobat nasuha. Nanti saya tuntun supaya janin bayi yang telah kamu gugurkan akan membantu rezekimu, akan membantu dan diterima tobatmu kepada Tuhanmu. Karena bayi mati ini akan selalu mengikuti ibunya selama ibunya masih hidup. Bahkan ibunya mati pun, bayi ini akan menunggu di pintu surga, ngadang-adang. Tapi kecuali ibu yang tidak cepat-cepat tobat, malah bersorak-sorak, malah gonta-ganti lelaki, selingkuh sana sini, sering menggugurkan, itu nanti di pintu surga tidak adang-adang ditunggu janin bayinya atau anaknya yang sudah dewasa, tapi ditunggu adalah malaikat penjaga neraka. Ainul hakul yakin. Kalau Anda tidak percaya, ingin tentang siksaan kuburan, datang kemari. Saya kasih tahu cara melihat orang disiksa kubur, siksa di neraka. Saya bicara seperti ini karena waktu saya ngerogoh sukmo, melepas sukmo, pertama kali saya masuk ke alam kubur, sehingga saya takut berkata apapun. Saya berkata untuk menyinggung, melecehkan seseorang, saya takut karena saya tahu siksaan di kubur. Silakan yang bagi ingin tahu siksaan kubur, langsung lihat, langsung dengar, datang kemari. Makanya saya hati-hati dalam melangkah. Itu khusus bagi ibu dan bapak atau mas atau mbak yang pernah menggugurkan. Cepatlah bertobat pada Tuhan. Kalau malu datang ke tempat saya. Saya mintakan tuntunan tobatnya pada agar hidupmu tidak sengsara karena Anda telah membunuh janin, membunuh barang yang suci, makhluk yang suci dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Tuhan yang Maha Esa. A'udzubillahi min dzalik. Subhanallah wa hamdi wa la ilaha illallah. Sekali lagi, itu khusus bagi yang ibu sudah terlanjur, silahkan datang, tobat, saya tuntun, biar segala sesuatu diterima tobatmu dan hidupmu bahagia, tidak sengsara. Bahkan apapun kesulitan ekonomi, penyakit dan kehancuran, datanglah supaya langsung diluruskan jalanmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Tuhanmu. Untuk itu,
Ini khusus bagi ibu yang benar-benar ikhlas ingin mempunyai anak dari setubuh dengan suami yang sah. Maaf ya, dengan suami yang sah ini. Dia hamil terus mati. Umpamanya hamil 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 1 bulan pun dinyatakan dari dokter sudah hamil. Itu adalah jika keguguran berwujud darah, ya, campuran darah antara sperma dengan sel telur wanita, wujud merah kental itu, kalau belum masuk ke lubang WC, ke lubang toilet, ke lubang manapun hilang, kalau sampai waktu pipis atau kencing wanita itu tahu gendelan merah itu, cepatlah diambil, jangan jijik. Tapi maaf, itu bukan darah men ya, bukan darah haid ya. Itu karena kamu sudah dicek hamil. Tolong diambil darah merah itu, campuran antara sperma dan sel telur anak yang sudah. Ambil kain putih ya, kemudian kuburkanlah seperti doa-doa menguburkan jenazah orang dewasa. Jika sudah kamu kubur, datang ke tempat saya kasih tuntunannya. Kamu akan tahu perkembangan pertumbuhan besarnya janin kamu yang sudah dari usia 1 bulan hingga tahunan, nanti akan bisa membantu kamu menyelesaikan segala permasalahan. Dan bagi yang keguguran dalam usia 2 bulan 3 bulan, sama saja, ambil darahnya. Kalau waktu wanita itu kencing keluar darah gendelan, cepat diambil. Kecuali wanita itu merasa terus terlanjur masuk ke lubang toilet atau masuk ke lubang WC, ya nggak apa-apa, kita kan nggak sengaja, nggak tahu. Allah itu maha adil dan bijaksana. Bukannya saya itu mereka-reka, tapi secara logika, ya, secara nalar, Allah itu adalah maha mengetahui. Kecuali sengaja keluar darah itu keguguran jenazah usia 1 bulan 3 bulan, sengaja dibuang di selokan, buang ke lubang WC, lubang toilet, nah, itu berarti sengaja. Tapi harus tobat, tidak apa-apa. Tobatlah, kemudian nanti saya beri petunjuk. Langsung cepat rezekimu lancar, Gangsa. Ya. Kemudian ini bagi yang ibu yang keguguran, bayinya usia 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, atau 8 bulan. Tapi ibu ini yang benar-benar niat ingin punya anak tapi keguguran ya. Kemudian diambil, kemudian dipocong ya. Pocong, kemudian dikuburkan, didoain seperti jenazah dewasa ya. Kamu setiap malam Jumat lakukan doa Yasin tahlil, atau bagi yang agama yang lain doakan sesuai dengan agamamu ya. Saya tuntun supaya kodam bayi kamu bisa digunakan membantu melariskan rezeki, buka warung ya, dagang, industri ya, kemudian kerja kantor, meningkatkan derajat dan sebagainya, bisa membantu mendatangkan rezeki uang datangnya yang tidak disangka diduga dari Allah Subhanahu wa taala lantaran bantuan dari bayi Anda yang telah Anda keguguran. Nah, itu. Ini ada lagi tuntunan yang lebih mustajab. Jadi segala sesuatu akan mempercepat hajatmu jika Anda merawat bayi yang sudah mati ya, itu akan cepat membantu segala sesuatu. Ini 1000% saya jamin. Datang cepat sekali ini. Nah, ini cara merawatnya ya, ibu-ibu, dan bagi bapak-bapak yang sampai sekarang menyaksikan ini, fakta ini, bisa nanti saya unggah lagi. Jadi doa-doa itu nanti bisa dicatat amalannya. Tapi jika mau datang ke tempat saya lebih afdol, biar tidak meleset. Datang dengan saya, nanti alat-alatnya saya belikan, Anda mengganti uang saya kan gitu. Ini lebih mustajab, lebih komplit. Kemudian bagi yang ibu jarak jauh, yang Sumatera, Kalimantan, Bali, sebagainya kemarin itu, atau yang dari Malaysia dan sebagainya dari luar negeri, sampai nekat datang ke tempat saya karena apa? Meyakini bahwa bayi keguguran adalah suci. Bayi suci itu bisa dimintai dengan cepat bantuannya. Karena apa? Ibunya yang melahirkan, otomatis anaknya minta
kasih sayang sampai dewasa. Jadi bagi siapa yang punyai bayi mati sampai sekarang, ketahuilah dia masih mengikuti kamu. Jika kamu sampai melupakan, hidupmu akan menderita, hancur. Bahkan suamimu selingkuh, gonta-ganti wanita. Bahkan suamimu akan hidup menderita. Bahkan kamu sendiri sakit-sakitan tidak akan cepat sembuh. Tidak bisa ada yang dua. Walaupun kiai, ustadz, paranormal, seampuh pun. Kalau sampai bayi suci ini sudah marah kepada ibunya, marah kepada hidup sengsara. Itu saya yakin, karena bayi suci. Nah untuk itu cara merawat bayinya ya, dikubur seperti tadi, disamakan seperti orang dewasa. Kalau sudah udah bayi ya dimandikan gitu. Kemudian dipotong, kemudian didoain seperti jenazah dewasa. Kemudian kewajiban ibu adalah satu, ibu dari bayi yang mati itu ibu supaya bisa bertemu wujud langsung. Ini saya kasih tuntunan, kali lebih abdulnya datang saja, langsung bisa melihat wujud dari bayi Anda yang mati setelah lahir, atau keluran atau seragam. Atau bagi ibu atau mbak yang baru 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan atau 1 bulan keluar baru campuran sperma dan sel telur berwujud darah kenting, atau 3 bulan 4 bulan belum tahu wujudnya atau kelaminnya, itu kalau di agama Islam ya, bukan agama lain, maaf, tapi walaupun semua tujuannya sama kepada Tuhan Yang Maha Esa, tujuannya berbeda. Itu bahwa belum tahu jenis kelaminnya, dia 1000% adalah nyatakanlah sebagai jenis laki-laki atau pria. Jangan sampai diberi jenis perempuan. Wallahu alam, itu hanya dari ilmu makrifat saya. Betulnya seperti itu, nyatakan sebagai bayi pria. Kalau sampai ada orang ahlinya, orang pintar mengatakan bayi yang belum bisa dideteksi dengan jenis kelaminnya setelah mati keguguran menyatakan wanita, berarti dia hanya mengada-ada menipu Anda. Ya. Untuk itu ibu silahkan biar tahu wujud dari perwujudan dari anak kamu ya, lakukanlah satu ibu, yaitu sore hari ini saya lakukan tuntunan kejawen ya, tuntunan peninggalan leluhur saya. Apa kalau saya ada persis saya mau berguru lah. Oh iya, kalau ibu ini kejawen aja, karena saya menguriri dan melestarikan tradisi peninggalan nenek moyang kita yang ratusan tahun, ribuan tahun sudah dilakukan. Satu, ibu jam 4 sore, kira-kira setelah sholat ngasar. Tapi sebelumnya ibu pilihlah bunga liman. Bunga liman itu apa mbak? Bunga liman, liman itu 5 ya ibu. Yaitu jenisnya kantil putih, ya, kantil kuning, ya satu-satu. Mawar jambon, awas jangan sampai mawar merah atau putih, itu orang untuk mati. Mawarnya jambon. Kalau zaman saya ya Valentine, penuh kasih sayang ya, lambang jambon. Mawar jambon. Melati. Mawar jambonnya agak banyak. Kalau kantil putih 1, kantil kuning 1. Kalau mawar jambonnya agak banyak, karena untuk mandi keramas. Kemudian melati, jumlahnya agak banyak. Kemudian bunga kenanga 5, namanya bunga liman. Setelah itu ibu kan beli 1 bungkus saja, mungkin harganya 10.000 ya. 1 bungkus timbangan, mbah beli kembang liman, isinya ini, nah gitu, di pasar bunga. Setelah sampai rumah ibu ya, kemudian dikirikan jam setelah sholat asar, bagi sholatnya asar sekitar jam 4 lah ya. Itu bunga kantilnya dipretreli, diambil sari bunganya ya, pretelan nanti ditaruh di air bersih yang rencana untuk mandi keramas. Kemudian kantil kuning dipreteli ya, ambil sari bunganya,
pretelan taruh di jadikan satu pretelan kantil yang putih tadi. Kemudian mawar jambon dipreteli, dilepas-lepas, diambil sari bunganya, kecil. Kemudian melati itu satu saja karena dipreteli kan kecil, tidak usah. Jadi satu bunga melati. Yang kelima yaitu kenanga, kenanga diketok gitu diambil sari bunga. Jadi ada 5 sari bunga dipegang tangan kanan, ya tangan kanan. Dan pretelan-pretelan bunga ini tadi sudah terkumpul jadi satu di air, di ember atau bak atau baskom monggo kerso. Setelah itu berdoa seperti ini doanya ya. Pegang yang tadi ini sari bunga tadi, doanya seperti ini. Nanti saya pelan-pelan dan saya unggah lagi. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Semua agama, ras, suku bangsa Hindu, Buddha, Kristen, agama kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, Katolik, Protestan boleh melakukan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu doanya dari mandi keramas. Jadi kita itu mensucikan diri dulu. Ngeduse sedul 5 pancer sebelum ketemu anakmu yang suci itu tadi. Kita merasa kita toleransi, jangan sok kita itu banyak dosa salah, banyak kotoran. Jadi kita mandi keramas dengan kembang 5. Sekali lagi doanya mandi keramas. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Duh Gusti Allah, kawula nyuwun pengayoman. Niat ingsun adus keramas ngedusi ya kakang kawah adi ari-ari Kiai Among Nyai Among sing among jiwa ragaku urip 6 badan 7 sukma sirep tiupkan ke air pretelan tadi, tiupkan ini tadi yang sari bunga 3 kali, terus tiup ke air yang pretelan bunga 3 kali. Diulang-ulang doa itu tadi 3 kali dan peniupannya dilakukannya 3 kali dan di ember pretelan 3 kali. Setelah itu ibu mandi keramas jam 4 tadi. Tapi tolong baca mantranya di luar kamar mandi ya, jangan di dalam kamar mandi. Sekali lagi baca mantra mandi keramas tadi di luar kamar mandi. Nah, setelah dibacakan masuk kamar mandi. Untuk kosong semua bunga ini pretelan tadi. Tapi sebelum masuk kamar tadi kamu kan pegang sari bunga. Sari bunga itu kami telan. Nyam. Setelah lembut, kamu minum air ini 3 kali untuk glondor, untuk supaya yang kamu punya itu masuk. Gitu nah. 3 kali, ya 3 kali. Setelah itu bawa masuk. Saya ulang lagi biar nggak salah. Bagi ibu yang keluron bayinya, sebelum melihat wujud dari bayi keguguran itu, kamu harus keadaan suci juga. Toleransi ya Bu. Ya. Toleransinya kepada bayi yang keluron itu, kamu mensucikan diri adalah mandi keramas dengan bunga liman. Bunga liman itu apa Mbah jenisnya? Beli aja di pasar bunga nih bagi 10.000. Jenisnya kantil putih 1, kantil kuning 1, mawarnya jambon, kemudian melati, kenanga. Kalau mawar jambonnya agak banyak karena untuk mandi keramas, melatinya agak banyak karena untuk mandi keramas, kenangannya agak banyak karena untuk mandi keramas. Kalau kantil putih, kantil kuning satu-satu aja. Kemudian sari bunga tadi dipreteli, ya. Diambil sari bunganya, pretelannya ditaruh air, ember atau bak atau baskom yang rencana untuk mandi keramas. Kemudian ibu kantil yang kuning dipreteli, ambil sari bunganya, ya. Pretelan tarik air itu. Kemudian mawar warna jambon, ingat jangan mawar putih atau merah, itu untuk orang mati. Mawarnya jambon, lambang kasih sayang. Dipreteli mawarnya, kemudian diambil sari bunganya. Taruh pretelan di air ini bersatu dengan pretelan kantil-kantil tadi.
Kemudian melatinya ambil satu saja, tidak usah diperhatikan karena kecil. Dan kantil lainnya masukkan ke ember rencana untuk mandi keramas. Kemudian kenanya diputus, diambil sari bunganya, taruh di tangan kanan, ya sari bunga. Berdoa di hadapan peredaran air itu di luar kamar mandi. Doanya saya ulang, bisa dicatat. Bismillahirrahmanirrahim. Doa mandi keramas. Bismillahirrahmanirrahim. Duh Gusti Allah, kawula nyuwun pengayoman. Niat ingsun adus keramas ngedusi kakang kawaati ari-ari, Kiai Among, Nyai Among, sing Among Jiwarababu. Urip nembadan pitung sukma, sirep. Tiup ke sari bunga 3 kali. Tiup ke pretelan bunga dalam air 3 kali, ya. Kemudian ini dikunyah sari bunga, nyam. Setelah lembut ditelan dengan air pretelan bunga itu tadi 3 kali tengguk. Setelah itu bawa masuk bunga pretelan itu untuk mandi keramas pusing. Dipentingkan pada puser ibu, ya, dan kelamin ibu, karena dulu kan keluar barikon dari bayi mati Anda perburuan itu ada dari kelamin, jadi diagak. Kemudian setelah ibu selama di keramas, ya, ibu harus saus dahar. Bila perlu sebelum disiapkan kamar khusus ibu. Kamar satu kecil aja, umpamanya ukuran 1 meter gitu ya. Lebih tidak apa-apa, atau setengah meter juga tidak apa-apa. Itu apa? Tujuan mempunyai kamar khusus untuk menempatkan kodam bayi mati itu tadi, supaya sebentar ini ada telepon sebentar. Maaf. Maaf, ini tadi istriku yang ada di luar kota, di kota Solo, telepon nanya tentang keluarga. Dan setelah itu ibu siapkan kamar yang luas 1 meter, lebar 1 meter atau setengah meter, tidak apa-apa, ya. Karena apa? Kamar khusus itu setiap malam Jumat untuk memanggil kodam goib dari bayi Anda yang keguguran, ya, itu memanggil. Tapi maaf, ini bukan pesugihan. Kalau pesugihan kan juga ada pekamannya, tapi ini khusus, yaitu bayi suci belum ada dosanya. Kamar khusus, ya, setengah meter atau boleh yang lebih besar, tidak boleh. Kalau lebih besar lagi boleh, maksudnya gitu. Ya, kalau yang orang keadaan miskin ya setengah meter lah khusus kamar. Atau tidak punya kamar ya dikasihkan meja khusus. Nah, setelah itu sebelum tadi mandi keramas jam 4, nanti saranannya saya sampaikan. Kalau nggak jelas datang ke tempat saya. Ya, setelah itu kamu ibu siapin yaitu untuk memanggil hutan. Jadi yaitu sebentar. Jadi sebelum melakukan yang jamba tadi, ibu beli kembang liman 1 bungkus, kembang telon 1 bungkus. Kembang telon itu apa, Mbah? Jenisnya yaitu kantil putih 1, mawarnya merah atau mawar putih boleh, kemudian melati itu kembang telon. Beli saja 1 bungkus 3.000 atau 5.000, ya. Kemudian beli kembang setaman, kembang untuk ziarah, karena nanti kan ada acara untuk ziarah ke makam atau dikuburkan di depan rumah, yaitu nanti kembang ziarah itu akan diberikan kepada dikubur bayi yang telah kamu kubur, ya. Kemudian bakar 7 dupa lidi, ya. Kamu bakar 7 dupa lidi, ya, kayak ini. Sebentar saya ambilkan.
Nah, dupa seperti ini jumlahnya 7 dibakar ya. Nah, 7 dupa itu tadi. Kemudian beli kemenyan ya. Kemenyan. Kemudian beli yaitu jajan pasar. Kan anak kecil, jadi kamu memberi sesaji itu ibaratnya memberi makanan kepada anakmu. Ya. Sama jadi memberi kepada anakmu jajan pasar. Jajan pasar itu istilahnya ya snack-snack itu jenisnya ada 7 macam. Banyak pisang atau getuk lindri atau apa-apa jumlahnya 7 macam ya jajan pasarnya. Kemudian air susu ditaruh dalam gelas, taruh ke situ sebagai sesaji. Air kopi 1 gelas, air teh atau kopi, kemudian air putih 1 gelas. Kemudian kamu itu kamu bakar lilin 3, lilin warna merah 3 ya. Lilin warna merah 3, sebentar saya ambilkan lilinnya. Jadi saya ambilkan lilinnya. Bentar. Nah, lilinnya jumlahnya 3. Sebentar, ini lupa lagi. Ini lilinnya jumlahnya 3, dupanya jumlahnya 7 ya. Dibakar. Setelah ada sesajen jajan pasar dan sebagainya. Bisa konsultasi nanti lewat nomor HP saya di profil itu, atau kalau datang itu ada alamat saya, yaitu Dusun Kriyo RT 1 RW 3, bisanya Sugih Waras, Pringkuku, Pacitan, Jawa Timur, Indonesia. Setelah itu lilin 3 dibakar, tapi sebelum membakar lilin 3 ini, lilin itu ditulis ya, pakai jiting ini boleh atau pakai buton boleh. Di sini ditulis ya, ditulis Jabang bayi ini. Kalau sudah dikasih nama, ditulis namanya bayi yang mati itu nama. Ya, kalau belum ada namanya dibeli pria gitu ya. Kemudian lilin yang satunya, ini kan satu nama dari bayi pelekan. Kemudian yang lilin kedua adalah ditulis yaitu Kakang Kawa Adi Ari Kiai Amongnya sing among jiwa rogoku. Jadi kamu ya. Jadi kodamennya itu bisa membantu. Terus yang lilin ketiga itu ditulis dengan kalimat pakai bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Jepang boleh, bahasa Mandarin boleh, Inggris boleh. Tulis yaitu danyang penunggu rumah, danyang penunggu kampung atau desa. Setelah itu ini lilin dinyalakan 3 ini. Ini kan dupanya 7 dinyalakan ya. Setelah dinyalakan, kemudian baca doa di dekat ruangan tadi ya, di dekat ruangan itu tadi. Itu terus kembang telurnya yaitu kandil putih, mawar merah atau putih, kemudian melati itu ditaruh dalam piring ada airnya atau baskom ada piringnya. Kembang telurnya itu ditaruh di sesaji untuk bayi mati Anda di kamar ya. Doanya begini. Sambil tepuk-tepuk lantai rumahmu ya, atau kalau lantainya keramik ya tidak apa-apa, tanah juga tidak apa-apa. Sambil tepuk-tepuk doanya seperti ini. Suma ila sukma Kiai Purwadi Mbah Gede Purwo Kiai Among. Ya, baca surat Al-Fatihah 7 kali. Bagi yang non muslim, Kristen, Hindu, Katolik, Buddha, agama Prabadu Wajah Mesa dan agama lain bilangnya begini. Suma ila sukma Kiai Purwadi Mbah Gede Purwo Kiai Among, baca doa kebaikan untuk saya jumlah 7 kali. Kemudian langsung baca Suma ila sukma Kakang Kawa Adia sambil tepuk-tepuk dirimu.
Kakang Kawadi hari-hari Kiai Amongnya sing among jiwa ragaku. Ya, bagi yang muslim baca surah Al-Fatihah 3 kali untuk amongnya. Tapi bagi yang non muslim Sumaila Sukma Kakang Kawadi hari-hari Kiai Amongnya sing among jiwa ragaku baca doa kebaikan 3 kali untuk amongmu. Kemudian yang ketiga Sumaila arwah, karena bayi trekan kan sudah mati, namanya arwah bukan sukma ya. Suma ila arwahi, kalau bayi treknya sudah disebut namanya, namanya A ya, itu sebut A, bacakan surah Al-Fatihah 3 kali ya. Umpamanya belum dikasih nama, sebutkan suma ila arwahi jabang bene gitu. Kemudian setelah bayinya karena arwah, kemudian danyang, karena setiap rumah, setiap tempat peribadatan, entah itu masjid, itu gereja, itu wihara, itu pura, semua itu ada penunggu di dalamnya. Itu ada makhluk goibnya. Jadi karena ini acara di rumah, kamu tawasul kepada penunggu rumah. Penunggu rumah disebut Kiai Danyang penunggu rumah. Kalau penunggu kampung Danyang, makhluk gaibnya itu disebut Kiai Lurah Danang dan Nyai Lurah Danyang. Doanya seperti ini, sambil tepuk-tepuk. Kalau yang untuk ini tadi sudah ya, untuk Kakang Kawa, doanya Dugus Jawa kawula nyun pengayoman ya. Dugus Jawa kawula nyun pengayoman, Kakang Kawa hari-hari Kiai Among Nyamung sing among jiwa ragaku, kan gitu. Boleh doanya sesuai dengan kepercayaan Anda atau sesuai ajaran Anda oleh gurumu ya. Setelah itu tepuk-tepuk lantai itu menggugah aura reaksi supaya ada aksi dari penunggu goib di rumahmu dulu. Tepuk-tepuk doanya seperti ini. Doa danyang rumah ya. Duh Gusti Allah kawula nyuwun pengayoman. Kiai Danyang cikal bakal breh ngreksa kang rumeksa ana jero omahku iki ya. Ibu bumi bapa kuwasa, ibu pertiwi bapa anta buga, kawula caos dahar utuk semedi. Sinten ingkang nyangkokaken kembang jaya mulya, urupe menyan tlecer putih, menyan kula sranduning iman. Kula tiang bener, tiang jujur saking Masjid Mekah Madinah. Lapak ngumpulake sedulurku 4-5 pancer, urip nembadan 7 sukma. Ya. Kyai Danyang kang reksa nang jero omahku, Kyai Lurah Danyang. Nyai Lurah Danyang pedusunan sebut alamat kampungmu. Kula nyuwun donga pangestu panjenengan sak perlu kula pengen atau sak perlu saya ingin melihat wujud dari anak saya yang telah lahir mati, atau saya ingin melihat wujud langsung dari anak saya yang lahir tapi diambil oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan izin Tuhan Yang Maha Esa atau dengan izin Allah Subhanahu wa taala sesuai agama masing-masing. Tapi tolong tepuk-tepuk lantai. Dan doa ini tadi nanti saya unggah dibaca ulang 3 kali ya. Setelah itu acaranya besok kan mau tadi melakukannya jam 4 sore ya, sampai paling nanti selesainya setengah 6 jam 6 selesai. Lah besok paginya kan Jumat, kan melakukannya tadi malam Jumat, berarti hari Kamis malam Jumat jam 4. Lah nanti kan besok pagi itu udah Jumat pagi. Silakan kalau yang sibuk pagi berarti ambil saja itu jam 12. Tapi kalau lepas jam 3 itu udah hari Sabtu. Itu acara untuk ziarah mendatangi kuburan dari bayi yang mati yang telah kamu lahirkan ya Ibu. Jadi jangan lebih dari jam 3. Kalau sudah jam 3 itu udah hari Sabtu ya, sebelum jam 3. Kemudian kamu udah ke makam anak itu tadi yang meninggal ya, kamu bawa bunga setaman ya, bawa bunga setaman, bunga untuk ziarah.
kirim bagi yang muslim boleh Yasin tahlil di hadapan bayi yang mati tadi, atau yang dikuburkan di depan rumah boleh baca Yasin tahlil. Kemudian mintanya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kamu tidak minta tolong pada bayi suci ini tadi, dia itu tahu kamu nangis sedih dikejar-kejar hutang, kali hutang ratusan miliar bahkan bangkrut, dia tahu. Walaupun kamu tidak tolong pada dia. Kalau minta tolong dia kan berarti musyrik, syirik, salah jalan. Mintanya pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dengan minta apa supaya rezeki lancar dan sebagainya untuk bisnis saya, dagang, pelarisan dan sebagainya, kerjaku ini itu langsung dikabulkan. Dan anak ini setelah itu ya, maaf, pulang dulu dari ziarah. Buktikan amalan saya ini malam Sabtunya ya, langsung kamu akan melihat wujud bayi kecil mendekati kamu. Tapi sesuai usia ketika kamu lahirkan, paman hari ini dilahirkan, keguran mati, kemudian selang beberapa bulan usianya, ya seperti itu besar kecilnya. Kalau sudah lama 1 tahun 2 tahun ya usianya seperti itu. Nanti ada anak kecil menari-nari di hadapan, yang tahu hanya ibunya. Dan ibunya jangan takut, itu anakmu sendiri ibu ya, kayak gitu. Bahkan nari-nari. Pernah saya di restoran, saya tidak sebutkan, ada yang menggunakan perewangan bayi mati dari anaknya sendiri. Dia menari-nari. Tapi yang punya ilmu bisa melihat ya. Tapi saya tidak menyebutkan restoran atau toko atau pabrik yang saya temui. Jadi dia itu mewujud, bisa nih, umpamanya kekurangan uang, bayi ini bisa mencarikan uang. Ibuku sedih dililit hutang ratusan juta, 1 miliar, 2 miliar. Bayi suci ini akan mencari orang-orang yang kaya raya yang sekiranya akan membantu ibuku dalam usaha melunasi hutang ratus juta dan miliar. Walau alam, hanya Allah yang tahu. Karena kesucian ini, bayi ini, jadi ada rezeki datang tidak disangka diduga dari Tuhanmu. Lebih jelasnya datang ke sini. Itu amalan. Tapi nanti ada amalan yang lebih mustajab dan sebagainya. Salam Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bagi yang ibu terlanjur menggugurkan, aborsi, silakan cepat taubat. Kemudian datang ke tempat saya kasih tuntunan rezekimu lancar-lancar, bahkan hidupmu tidak sengsara karena Anda kena siku kualat apesial oleh perbuatanmu menggugurkan bayimu. Maka harus cepat taubat nasuha, saya tuntun menjadi orang yang diangkat derajatmu di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Barakallahu wabarakatuh. Salam Rahayu. Dari Pusat Padipuan Sedulur Tunggal Pancer, Pacitan, Jawa Timur, Indonesia, tempatnya orang-orang meditasi, tempatnya orang-orang bertaubat nasuha untuk mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa supaya diangkat derajatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.